settingnya ini berarti. Ya, baik teman-teman. Kita mulai kuliah kita hari ini dengan regresi linier. Ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada analisis korelasi, di mana analisis korelasi itu kita gunakan untuk menganalisis apakah dua variabel atau lebih itu memiliki hubungan atau tidak, atau berhubungan atau tidak. Nah, dari mana kita mengetahui ada tidaknya hubungan? Yaitu dari koefisien korelasinya. Nah, berdasarkan besarnya koefisien korelasi, kita bisa menentukan kuat lemahnya hubungan di antara variabel-variabel yang kita analisis. Lalu berdasarkan nilai yang ada pada koefisien korelasi, apakah positif ataukah negatif, maka kita bisa menentukan arah hubungannya, apakah positif atau negatif. Sebuah variabel dikatakan berkorelasi positif dengan variabel yang lain, itu terjadi apabila sebuah variabel yang berubah diikuti dengan perubahan pada variabel yang lain. Tapi bukan hanya sekedar berubah, tapi kalau misalnya kita analisis korelasi antara variabel X dengan variabel Y misalnya, jika X bertambah, maka diikuti dengan Y yang bertambah pula. Atau X bertambah diikuti dengan pertambahan pada Y. Maka itu korelasinya positif. Sebaliknya bisa jadi hubungan itu terjadi negatif dilihat dari nilai koefisien korelasinya. Ketika X bertambah, Y bertambah, Y berubah, tetapi bukan bertambah, justru berkurang. Maka berarti X dengan Y itu berkorelasi negatif. Atau korelasi yang terjadi antara X dengan Y itu adalah negatif. Maka dari itu, kuat lemahnya hubungan itu menjadi satu gambaran bahwa variabel-variabel itu berhubungan atau tidak. Nah, tentu akan menjadi pertanyaan besar bagi kita ketika dua variabel itu berhubungan, dua atau lebih ya. Mohon maaf, kemarin kita baru sampai pada korelasi yang sederhana. Nah, hari ini kita juga masih lanjutkan regresi linier yang sederhana. Tentu akan timbul pertanyaan ketika sebuah variabel itu berhubungan dengan variabel yang lain, katakanlah X itu berkorelasi dengan Y, tentu timbul pertanyaan bagi kita, apakah kita bisa memprediksi nilai yang terjadi pada Y ketika X berubah? Ya, artinya begini. Jadi kalau misalnya X berubah, apakah kita bisa menentukan berapa nilai Y-nya? Katakanlah kita bisa punya nilai X, ya, kita mendapatkan nilai X. Sementara kita ingin mengetahui berapa nilai Y yang dimiliki dari sebuah objek yang kita ukur itu. Nah, inilah yang kemudian kita lanjutkan dengan materi kuliah kita hari ini dengan regresi linier. Nah, dalam hal ini kita menggunakan regresi linier sederhana dulu karena kemarin kita korelasinya juga masih korelasi sederhana. Baik, tentu kita menggunakan beberapa persyaratan atau asumsi gitu ya. Nah, yang akan kita lakukan analisis pada regresi linier, tentu data yang kita gunakan baik pada X maupun Y itu adalah data kontinu. Data kontinu itu artinya jenis datanya bisa interval, bisa rasio. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asumsi yang harus dipenuhi adalah yang pertama, hubungan antara dua variabel itu bersifat linier. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang macam-macam hubungan. Ada yang linier, ada yang non-linier. Dikatakan hubungannya linier itu jika antara variabel X dengan variabel Y, kalau kita gambarkan dengan sebuah grafik, itu akan menjadi sebuah grafik garis. Ya, garisnya garis lurus. Nah, bisa jadi bentuk hubungannya itu tidak linier atau yang non linier, bisa kuadratik, bisa bentuk-bentuk hubungan yang lain, gitu ya. Kemudian
Yang kedua, residualnya terdistribusi secara normal. Ya, residualnya terdistribusi secara normal. Nanti kita akan bahas ini. Kemudian yang kedua, homoskedastisitas. Ya, artinya bahwa residualnya itu terdistribusi secara merata. Nah, teman-teman, maka kita akan gunakan asumsi ini untuk bisa melanjutkan pada regresi linier. Nah, pada analisis yang lalu kita sudah punya data, kita bisa lanjutkan untuk analisis regresi dari kelanjutan korelasi yang pernah kita lakukan. Nah, kita akan melakukan analisis itu dengan menggunakan software yang sudah kita punyai, ya, sebagaimana yang sudah kita punyai pada analisis yang lalu. Jadi sama seperti pada analisis korelasi, data yang kita masukkan, misalnya di sini X dan Y. Ya, X itu adalah tinggi batang pada tanaman padi ya dalam hal ini. Kemudian Y itu adalah jumlah butir. Ya, jumlah butir padi yang dihasilkan pada setiap batang itu. Nah, setelah ini kita definisikan, teman-teman bisa menggunakan data yang ada pada analisis korelasi yang kemarin. Ya. Kemudian kita lihat data view-nya, ini kita sudah punya datanya, ya, data X dengan data Y. Nah, tentu yang perlu kita lakukan pertama adalah untuk melihat, untuk melakukan uji asumsi terlebih dahulu, ya, uji persyaratan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat dulu linearitasnya. Ya, bagaimana cara melakukan analisis linearitas? Ya, kita klik saja pada Graph, kemudian Legacy Dialogs, kemudian kita klik scatter garing dot, ya, yang di sini kita klik, kemudian kita pilih Simple Scatter. Ya, Simple Scatter artinya kita akan melihat pencarahan data, distribusi data yang ada pada grafik koordinat, ya. Kemudian kita klik define. Nah, kita masukkan yang y aksis itu adalah jumlah butir. Ya, artinya ini variabel terikatnya. Kemudian pada x aksis, pada sumbu x-nya itu adalah tinggi batang. Artinya tinggi batang itu kita gunakan untuk memprediksi jumlah butir gitu ya. Kemudian kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, ini teman-teman, SPSS akan melaporkan pencarahan data yang terjadi antara X dengan Y. Jadi ini sumbu X-nya itu adalah tinggi batang, kemudian sumbu Y-nya adalah jumlah butir. Nah, bagaimana kita bisa menentukan apakah ini linear atau tidak? Nanti kita akan baca lebih lanjut gitu ya. Tapi gambaran sementara bisa kita lihat, ini seolah-olah terjadi atau terbentuk garis imajiner. Ya, ini seolah-olah terjadi atau terbentuk sebuah garis yang mewakili titik-titik ini. Nah, garis itu yang kita anggap sebagai garis lurus. Ya, kita lihat memang ini tidak akan terbentuk lurus, betul-betul lurus gitu ya, karena korelasinya pasti tidak sempurna. Ya, maka di sini seolah-olah ini terbentuk seperti garis lurus. Maka itu yang disebut sebagai asumsi linier. Kemudian berikutnya kita lanjutkan pada uji asumsi berikutnya, ya, yaitu homoskedastisitas. Dan teman-teman bisa jadi di dalam melakukan analisis antara uji prasyarat dengan uji hipotesisnya itu tidak harus berlangsung urut dulu dari uji prasyarat atau uji asumsi, tapi bisa jadi itu dilakukan secara bersamaan. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama tadi adalah melihat scatter plot dari data yang kita peroleh, ya. Titik-titik ini kita imajinasikan terbentuk sebuah garis, ya. Garisnya adalah garis lurus, ya. Kemudian berikutnya kita lakukan analisis regresinya, ya, untuk bisa mendapatkan asumsi yang tadi yang kita sebut sebagai residual terdistribusi normal dan juga homoskedastisitasnya. Ya, ini kita bisa lakukan secara bersamaan.
untuk humuskedastisitas. Ya, baik, kita lanjutkan. Di sini kita lakukan analyze, kemudian regression, kemudian kita pilih yang linear. Nah, di sini kita masukkan yang dependent, ya, yang dependent itu kita masukkan butir, jumlah butir atau Y, kemudian independent itu X. Ya. Kemudian statistiknya kita pilih yang estimates, kemudian model fit. Kemudian jangan lupa kita klik Darwin-Watson. Ya, ini nanti untuk analisis kita di dalam melihat humuskedastisitas. Ya, kemudian kita klik continue, kemudian plots-nya. Nah, teman-teman di sini perhatikan yang kita analisis itu bukan data mentah yang sudah kita peroleh kemarin, tetapi adalah data residual. Bagaimana untuk mendapatkan data residual? Perhatikan di sini di bawah dependent ini bisa kita lihat ada Z-pred, ada Z-resid. Nah, yang akan kita dapatkan itu adalah Z residual. Maka ini kita masukkan di Y. Ya, Z residual kita masukkan di Y. Kemudian Z-pred-nya kita masukkan di X. Nah, ini kemudian untuk histogram dan normal probability ini boleh diklik, boleh tidak ya. Ini nanti untuk pelengkap saja. Jadi jangan lupa ini nanti kita gunakan untuk melihat Z untuk memperoleh residualnya, data residual. Sekarang kalau kita perhatikan di sini di data, ini kan saya cancel dulu ya supaya jelas. Kita cancel dulu supaya terlihat lebih jelas. Di sini di data kita kan hanya punya X dan Y. Kita lihat di variable view-nya kita juga hanya punya X dan Y. Padahal nanti yang akan kita analisis itu adalah data residualnya. Ya, data residualnya. Ini kan belum kita punya residual. Yang kita punya baru data mentah baik X maupun Y. Padahal yang diminta normal atau uji asumsinya itu adalah residualnya yang harus terdistribusi secara normal. Oke, kita lanjutkan lagi, kita ulangi di analisis tadi. Jadi analyze, kemudian regression, kita pilih yang linear. Jangan lupa yang dependent kita masukkan di jumlah butir atau Y-nya, kemudian independennya adalah X. Kemudian statistiknya ini kita pilih estimates, kemudian model fit Darwin-Watson kita centang, kita klik continue. Kemudian di sini jangan lupa memasukkan Z-pred pada X, kemudian Z residual pada Y. Kemudian kita klik continue. Kemudian save-nya ini kita centang yang ini residual itu yang unstandardized. Kemudian kita klik continue. Kemudian option-nya kita biarkan saja, kita menggunakan probabilitas 0,5, kemudian kita klik continue, kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan laporan dari hasil analisis SPSS, regresinya, mulai dari variabel enters atau remove, ini adalah proses kita mengolah data, kemudian model summary, ya, model summary-nya ini, kemudian ANOVA-nya ini, kemudian koefisiennya sudah kita peroleh, kemudian ada residual statistiknya, ini sudah kita peroleh, ya. Kemudian ini grafiknya, grafik dari ini nanti yang akan kita gunakan untuk analisis humuskedastisitas. Nah, teman-teman, ini uji hipotesisnya sudah kita lakukan. Tetapi ada satu asumsi yang belum kita lakukan analisisnya, yaitu uji normalitas. Sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan, sudah kita diskusikan bahwa yang kita lakukan uji normalitas itu adalah residualnya. Ya, residualnya harus terdistribusi secara normal. Ya, yang ini. Ya, ini residual terdistribusi secara normal. Nah, bagaimana caranya? Kita lakukan analisis terlebih dahulu. Teman-teman tadi perhatikan bahwa
awalnya kita hanya memiliki variabel X dan variabel Y sebagai data mentah yang kita input. Nah, sekarang kita sudah punya di sini ada variabel residual. Nah, ini yang dari proses analisis tadi kita lakukan. Ini secara otomatis akan masuk di variabel residual. Nah, kita lihat datanya. Kita klik di data view. Nah, ini data residualnya sudah masuk. Nah, dari data residual inilah yang kemudian kita lakukan uji normalitas. Gitu ya, kita lakukan uji normalitas. Baik, kemudian kita lanjutkan. Sebelum kita membaca hasil analisis data, analisis regresi ini, kita uji dulu normalitasnya. Caranya sebagaimana yang dulu pernah kita lakukan ketika melakukan analisis normalitas. Kita klik Analyze, ya, kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian Explore. Nah, yang kita uji di sini dependent list-nya bukan Y, ya, bukan Y, tetapi adalah residualnya. Kita klik, masukkan dengan panah ke kanan. Kemudian jangan lupa di sini plots-nya kita pilih yang normality plots with test. Ya. Kemudian box plots-nya kita pilih 6. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita pilih atau klik OK. Nah, SPSS sekarang sudah melaporkan proses analisis normalitas dari data residual. Ini ringkasan dari analisisnya, cache processing summary-nya. Data yang dianalisis ada 60, tidak ada data yang hilang, maka di sini missing-nya 0%, ya, totalnya ada 30, ini deskriptifnya. Kemudian kita lihat test of normality-nya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih sebagaimana yang pernah kita lakukan pada uji normalitas sebelumnya. Bisa memilih Kolmogorov-Smirnov maupun Safirovic, gitu ya. Sama kaidahnya. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data dari residual ini terdistribusi secara normal. Nah, kebetulan ini keduanya baik Kolmogorov-Smirnov maupun Safirovic itu menunjukkan nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Maka keduanya bisa kita gunakan. Tetapi di dalam melaporkan teman-teman bisa memilih salah satu saja. Kolmogorov-Smirnov saja atau Safirovic saja. Ya, kemudian setelah itu kita baru melaporkan hasil analisisnya. Nah, tadi saya sudah membuat ringkasan dari hasil analisis ini. Yang pertama perlu kita laporkan adalah linearitasnya, teman-teman. Jadi di sini linearitasnya kita bisa ngopi dari hasil analisis kita yang sudah dilakukan oleh SPSS tadi. Ini yang kita lakukan. Ini bisa kita copy, klik kanan, copy gitu ya. Atau kalau kita mau ambil gambarnya bisa copy as image gitu ya. Kita ambil ini. Nah, dalam hal ini saya copy as image karena saya masukkan di di PowerPoint ya teman-teman. Nanti di dalam membuat laporan penelitian misalnya skripsi, maka itu nanti di copy di naskah skripsinya atau di Word. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi sudah sempat saya copy. Kita lihat hasil analisisnya. Nah, teman-teman bisa melaporkan seperti ini. Jadi berdasarkan scatter plot yang dihasilkan, X dalam hal ini adalah tinggi batang, kemudian Y itu adalah jumlah bulir atau jumlah butir yang dihasilkan, itu memiliki hubungan yang linear dengan Y, dengan jumlah butir yang dihasilkan. Nah, ini dari mana analisisnya? Jadi ini kalau kita buat, ini seolah-olah ada garis yang mewakili sebagai sebuah garis lurus. Ya, memang ini garisnya imajiner gitu ya. Nah, itu linear. Jadi bisa jadi nanti dalam analisis itu akan terbentuk pencarahan data yang tidak karu-karuan. Nah, maka kalau yang begitu, maka tidak bisa kita imajinasikan ada sebuah garis lurus. Maka asumsi itu tidak bisa terpenuhi. Ya, linearitasnya tidak bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua, homoskedastisitas.
Nah, humus kedas-kedas itu bisa kita lihat dulu juga berdasarkan hasil analisis tadi, ya, regression standardized predicted value dan regression standardized residual. Nah, di sini data itu terpencar, ya, terpencar. Maka ini artinya residualnya juga humus kedas-kedasnya terpenuhi, tampak data tersebar secara acak. Ya. Kemudian yang berikutnya uji normalitasnya. Uji normalitasnya bisa kita lihat dari hasil analisis SPSS tadi, ya, test of normality-nya. Sebentar, ini ada telepon ya, sebentar. Ya, mohon maaf teman-teman, ada telepon dari Prof. Leo, Ketua UP2KT. Baik, saya lanjutkan. Tadi sampai di ini ya, hasil analisisnya ya. Untuk uji normalitasnya, jadi kita laporkan sebagaimana yang dihasilkan oleh statistik SPSS ya. Jadi sebagaimana yang sudah biasa kita lakukan, saya kira ini tidak masalah. Dan nanti bisa kita laporkan berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov atau Safirovic. Nanti teman-teman bisa pilih salah satu ya, tidak usah menggunakan kedua-duanya. Ya, bisa Kolmogorov, bisa Safirovic. Ya, itu di situ diperoleh bahwa nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Sehingga dari sini data terdistribusi secara normal. Dalam hal ini berarti data residualnya itu terdistribusi secara normal. Gitu ya. Kemudian berikutnya kita masuk pada, nah di sini yang penting bagian dari analisis korelasi mulai dari sini. Teman-teman nanti bisa copy dari data ANOVA dan model summary atau model summary dan ANOVA-nya. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa tinggi batang dalam hal ini X dengan jumlah butir atau Y memiliki koefisien korelasi sama seperti yang kita lakukan pada analisis pertemuan yang lalu. Nilai R-nya ini kita gunakan sebagai penentu kuat lemahnya hubungan di antara dua variabel atau lebih. Nah, dalam hal ini nilai R-nya adalah 0,556. Ya, 0,556. Kemudian ini baru mendeteksi tentang kuat lemahnya hubungan antara tinggi batang dengan jumlah bulir yang dihasilkan. Nah, apakah kemudian hubungan antara tinggi batang dengan jumlah bulir yang sudah kuat itu tadi berdasarkan nilai koefisien korelasinya itu terbentuk persamaan regresi yang signifikan,
itu kita lihat dari hasil analisis ANOVA-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari tabel ini saya copy dari hasil dari hasil analisis SPSS tadi. Kita lihat, kita laporkan di sini nilai F 1,28, artinya degrees of freedom-nya atau derajat kebebasannya dari 1,28 itu adalah residualnya. Maka F dalam kurung 1,28 yang ada di sini. Sama dengan 12,526 kita ambilkan dari sini. Ya, 12,526 ya. Ya, dari sini. Nah, kita dapatkan dari sini. Nah, di sini persamaan garis regresinya itu signifikan. Nah, dari mana kita mendeteksi signifikan? Dari nilai ini, nilai signifikansinya. Nah, ini di sini. Ya, itu kurang dari 0,05. Maka berarti antara X dengan Y, antara tinggi batang dengan jumlah bulir yang dihasilkan, itu terjadi hubungan regresi atau persamaan regresinya itu signifikan. Nah, kalau sudah terbentuk persamaan regresi signifikan, kita belum berhenti sampai di sini. Karena kita belum bisa memprediksi kalau baru sampai di sini. Padahal tujuan kita melakukan analisis regresi itu adalah untuk bisa memprediksi. Kalau tinggi batangnya sekian, maka berapa jumlah bulir yang dihasilkan? Itulah fungsinya. Kita melakukan analisis regresi. Maka berarti kita harus bisa mendapatkan persamaan garis regresi. Ya, persamaan garis regresi. Sehingga dari persamaan garis regresi itu bisa kita gunakan untuk memprediksi nilai Y atau jumlah butir berdasarkan tinggi batang atau X-nya. Dari mana kita peroleh? Dari sini, dari koefisien. Nanti teman-teman bisa copy dari analisis SPSS-nya. Nah, di sini kita dapatkan di garis dari hasil analisis SPSS berdasarkan koefisiennya. Jadi di sini adalah koefisien garis regresi yang diperoleh. Ada konstanta dan ada koefisien dari tinggi batang atau koefisien dari X-nya. Maka dari sini kita bisa lihat, ya, kita laporkan berdasarkan hasil analisis jumlah butir dalam hal ini Y yang dihasilkan dapat diprediksi dengan menggunakan persamaan regresi Y sama dengan, nah ini perhatikan, 36,476. Ini kita peroleh dari nilai yang ada di sini. Nah, ini kita masukkan di sini. Y sama dengan 36,476 plus 0,519X. Ini berarti dapat diperoleh dari angka ini, kemudian kita masukkan di persamaan. Ya. Jadi di situ artinya apa? Persamaan ini bisa kita gunakan untuk memprediksi. Jadi kalau misalnya seandainya tidak ada data tinggi batang, kita bisa memperoleh jumlah butir 36,476. Ya. Nah, kalau misalnya tinggi batang tanaman padinya itu 10 cm, berapa jumlah butir yang dihasilkan? Ya tinggal masukkan saja. Y sama dengan 36,476 plus 0,519X. X-nya kita ganti dengan angka 10. Artinya tinggi batangnya 10. Ya, berarti ini 5,19. Sehingga jumlah butir yang dihasilkan dari tanaman padi itu untuk tinggi batang yang 10 cm, 36,476 plus 5,19. Ya, kira-kira sekitar 41 atau 42 butir gitu ya. Nah, itulah fungsinya kita melakukan analisis regresi linier ya. Nah, teman-teman sekalian, yang kita lakukan ini adalah analisis regresi linier sederhana. Artinya kita hanya menggunakan satu variabel X atau satu variabel prediktor gitu ya. Digunakan untuk memprediksi satu variabel Y atau satu variabel terikat atau sering kita sebut juga sebagai kriterium gitu ya. Jadi X-nya itu prediktor, Y-nya kriterium. X-nya variabel bebas, Y-nya variabel terikat.
kira begitu. Saya kira itu dulu untuk penjelasan saya. Nanti silakan teman-teman berlatih dengan menggunakan data yang sudah diperoleh kemarin, dengan menggunakan prosedur sama yang kita lakukan pada kuliah kita pagi hari ini. Ada yang mau didiskusikan? Kami persilahkan. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Nanti untuk perkembangan lebih lanjut, kita bisa menggunakan regresi ganda, ya. Korelasinya pun juga tidak hanya menggunakan satu variabel X, ya. Bisa menggunakan 2, 3, bahkan lebih dari variabel X. Silahkan kalau ada yang mau didiskusi. Ya, silahkan Mbak Bilkis. Kalau yang dikorelasi dan regresi tadi itu tidak memiliki hubungan yang signifikan itu gimana ya Pak? Apakah bisa dilanjut? Ya, kalau hubungannya tidak signifikan ya sebetulnya dalam konteks penelitian kita tidak ada maknanya untuk dilanjutkan gitu ya. Tapi kalau untuk sekedar berlatih bagaimana kita bisa mendapatkan persamaan garis regresi, kemudian menggunakan uji-uji asumsi yang seharusnya sudah dipenuhi oleh regresi ya boleh-boleh saja. Tetapi dalam konteks penelitian tentu itu tidak bermakna. Jadi kalau misalnya X dengan Y itu tidak berhubungan secara signifikan atau hubungannya tidak kuat, ya untuk apa kita melakukan analisis regresi? Ya, dalam konteks penelitian itu tidak penting gitu ya, karena nggak ngaruh gitu ya. Gitu Mbak Bilkis. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan yang lain, ada yang mau didiskusikan? Oh ya, jangan lupa presensi di UCW ya teman-teman. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak, silahkan berlatih dengan menggunakan data yang sudah dimiliki oleh teman-teman dari analisis yang lalu, dilanjutkan pada analisis regresi, ya, sampai dengan melaporkannya. Nanti melaporkannya di Word, ya, ditampilkan bagaimana hasil analisisnya, kemudian dilakukan interpretasi terhadap hasil analisis yang terjadi dari hasil analisis data yang dimiliki oleh teman-teman. Begitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mohon kameranya bisa dibuka sebentar untuk saya laporkan di OCW. Ya, jangan lupa teman-teman mengisi presensi di OCW. Mohon kameranya sebentar saja dibuka. Ya, sebentar saja supaya yang lain tidak terlalu lama menunggu. Pak, mau bertanya, Pak. Oh ya, silahkan Mbak. Ini nanti itu Pak, rekamannya di-share enggak? Ya, ya, nanti saya share. Ya. Ada bagian yang lupa, Pak. Ya, oke, nanti saya share. Ya, mohon kameranya dibuka dulu. Belum mandi nggak apa-apa, yang penting kuliah. Kan kuliahnya dari rumah, tidak harus mandi. Ya, sebentar saja, tolong teman-teman. Ini ada 2 layar ya. Satu, 2, 3, layar pertama saya screenshot. Ya, kemudian layar kedua saya screenshot.
Terima kasih teman-teman. Baik, sebelum saya tutup, barangkali ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau tidak, kita akhiri untuk sinkronusnya. Kita lanjutkan dengan asinkronus dengan berlatih. Dan saya tunggu hasil latihannya pada hari ini juga di Spada gitu ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi di OCW ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.